Selamat pagi adik-adik semua. KB Santa Teresia Sedayu, benar? Adik KB dan TK. Oh iya, yang TK nanti ndak ini ya. Oh, aku nggak disebut sih Kak, gitu ya. Ya. Semangat pagi semua. Kakak punya yel-yel. Kalau kakak bilang selamat pagi semua, pagi, 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 luar biasa. Yuk semuanya sudah bisa? Paginya 3 kali, ya. Semangat pagi, 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 luar biasa. Tepuk tangan dulu. Kayaknya ada yang nggak semangat ya ini Bu Guru ya. Nggak semangat, ada yang nggak semangat di sini? Bu Guru semangat. Kalau manggilnya siapa ini? Miss, Bu Guru atau siapa ini? Bu Guru. Oh ya Bu Guru ya. Bu Guru ini ada yang nggak semangat ini kayaknya. Perlu semangat lagi nggak? Belum. Sudah sarapan belum tadi pagi? Kamu sudah sarapan belum? Oh sudah. Lemes ya tapi ya? Lemes, aku lemes gitu ya. Semangat pagi semuanya. Pagi, pagi, luar biasa. Yeay adik-adik. Di sini sebenarnya adik-adik sudah tahu belum? Tim dari Basarnas mau datang. Sudah ada yang dikasih tahu sama ibu gurunya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kakak-kakak dari Basarnas ini kesini dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Jalan-jalan Kak. Gitu ya. Ya adik-adik, kakak-kakak semua di sini, kakak-kakak semua di sini itu kesini karena apa? Karena jalan-jalan. Ya, karena pengen adik-adik ini juga tahu tentang apa itu SAR. Adik-adik di sini sudah pada tahu belum SAR itu apa? Yang bajunya orange kayak gini, sudah tahu belum? Nah, beda. Kalau pemadam kebakaran pakainya merah ya adik-adik. Pemadam kebakaran itu kalau ada kebakaran. Terus kalau ada rumahnya ada yang kemasukan ular. Pernah nggak adik-adik rumahnya kemasukan ular? Ular kobra? Ular apa itu? Ular pilar? Ular biasa. Kakak juga nggak tahu ular biasa. Oh sebelumnya ular banyak ya. Oke, kita kenal semua dikunci, mulut dikunci, cekrek, mulut dikunci, cekrek. Yang ngomong di depan, yuk. Kita tutup mulut dulu ya. Mulutnya dikunci. 1, 2, 3, cekrek. Ditutup. Krik. Nah, nanti kalau kakak belum buka, belum ngomong ya. Nah, adik-adik sebelumnya, adik-adik sudah kenal belum sama kakak-kakak ini? Belum. Ya, adik-adik kita perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Kakak di sini ada berempat. Cowoknya ada 1. Kasihan ya cowoknya cuma 1. Sini Kak, ini namanya Kak Adam. Halo Kak Adam. Buka, boleh. Ini namanya Kak Rika. Dan di sini juga ada Kak Santi. Nah, yang ngomong ini namanya Kak Rama. Ya. Lanjut, kita sudah berkenalan dengan Kak Rama, Kak Santi, Kak Rika, dan Kak Adam. Kita hari ini adik-adik mau kita jalan, kita mau ajak turnya cuman sampai ke sana aja. Nanti kalau adik-adik semua rapi, semuanya mau mendengarkan kakak ngomong dulu, nanti kakak ajak jalan-jalan. Ayo, di belakang mau ikutan kakak nggak jalan-jalan? Tapi nanti ya, adik-adik. Tuh, yang belakang ada yang mau ngomong sendiri. Ya, adik-adikku yang cantik, yang ganteng. Ini sudah pada tahu nggak tim SAR itu apa?
adik-adik? Orang yang apa adik-adik? Kalau tim SAR itu orang yang apa? Orang yang menyelamatkan orang. Apa itu Kak menyelamatkan orang? Menyelamatkan orang ketika terjadi musibah. Musibah itu banyak banget adik-adik. Oh iya, namanya kecelakaan ya. Ya semoga segera sembuh ya. Oh iya, cerita ya. Adik-adik, musibah tuh banyak banget. Dan kakak-kakak di sini tugasnya adalah membantu orang yang sedang dalam musibah. Musibah itu banyak banget adik-adik. Apa contohnya musibah itu? Tanah longsor, apalagi gempa, ada banjir, ada yang sampai tenggelam di sungai. Tenggelam di sungai juga ada. Gempa bumi, gunung meletus, apalagi tsunami. Apa? Kecelakaan. Bisa kecelakaan karena di tempat kantornya kakak ini adik-adik banyak sekali kejadian kecelakaan. Kecelakaan itu yang gimana yang ditolong? Kecelakaan yang ditolong itu ketika ada orang antara mobil sama mobil atau mobil sama kendaraan yang lain tergencet. Nah ketika tergencet itu kan susah ngambilnya. Ketika susah ngambilnya ini, nah di dalam kendaraan yang kakak bawa itu adik-adik, di dalam kendaraan truk yang kakak bawa ini, nanti adik-adik bisa melihat, oh ini buat membantu orang korban kecelakaan. Oh ini apa? Membawa perahu. Ada perahunya enggak ya kak? Enggak dibawa. Harusnya di dalam itu ada deh, tapi karena kemarin mungkin dipakai untuk apa? Banyak sekali musibah yang kemarin. Jadinya tidak dipakai dulu, ya tidak kakak bawa dulu. Terus adik-adik masih pada semangat nggak ini? Masih mau dengerin nggak yang di sini? Yang di sini masih mau dengerin nggak? Masih. Yang belakang masih dengerin? Nah, kita kembali lagi. Musibah itu banyak banget. Adik-adik pernah dengar nggak di tempatnya adik-adik ada yang tenggelam di sungai? Sungainya mana di sini? Sungainya mana? Nah, di sini ada Sungai Progo ya adik-adik. Terus adik-adik nggak boleh ya mancing di Sungai Progo, tapi mancingnya di tengah-tengah nggak boleh ya. Kalau diajak sama kakaknya nggak boleh juga. Kenapa adik-adik? Karena adik, kenapa nggak boleh mancing di tengah-tengah sungai? Karena kalau tiba-tiba airnya banyak, kita terjebak. Kemarin adik-adik ada 3 orang yang terjebak di Sungai Progo. Karena apa? Karena memancing. Tuh, adik-adik nggak boleh ya memancing di tengah-tengah sungai, apalagi Sungai Progo. Di sini dekat kan sama Sungai Progo? Nah, adik-adik nggak boleh ya bilang sama orang tuanya. Katanya tim SAR nggak boleh kita memancing di tengah-tengah, karena ketika air kita tidak tahu air yang di atas itu hujan atau tidak. Kita tidak tahu di atas itu ada lagi banjir atau tidak. Jadi tiba-tiba di Sungai Progo langsung airnya banyak. Akhirnya 3 orang itu adik-adik terjebak. Dia tidak bisa kemana-mana di tengah-tengah sungai. Bayangin adik-adik, di tengah sungai ada 3 orang tidak bisa berenang. Tuh bagaimana? Akhirnya tim dari Basarnas, tim SAR ini membantu membawa perahu. Nah perahunya itu langsung ke arah 3 orang tadi. Adik-adik di sini sudah bisa renang semuanya apa belum? Bilang sama papa, mama, kakak, bilangnya gimana? Kakak, mama, papa, ibu, bapak, ayah, bunda. Nanti aku diajarin berenang ya, supaya apa? Supaya apa? Kalau kita bisa berenang, kita
yang tanahnya longsor, ada yang kena gempa. Oh ya, longsor. Ada Gojek yang kena longsor katanya. Yang kena longsor adik-adik. Ini kakak nggak mau nakut-nakutin ya. Ini kakak nggak mau nakut-nakutin. Tapi memang kejadian yang di Cianjur kemarin adik-adik itu menjadi pelajaran bagi semuanya orang. Dan ternyata di rumah makan Sinta itu kebanyakan korbannya adalah adik-adik TK. Ya, adik-adik TK yang waktu itu sedang makan, waktu itu sedang istirahat di situ. Ada gempa langsung longsor. Jadi posisinya memang agak di tebing-tebing kayak gitu Ibu. Jadi kebanyakan memang anak-anak kecil. Jadi ketika ngelihat adik-adik di sini langsung wah, rasanya gimana gitu. Yang penting adik-adik di sini sudah paham ya. Kalau terjadi gempa di kelas, bagaimana cara mengatasinya? Sudah ada tahu? Di dalam kelas ada ini enggak, meja enggak? Ada kursi enggak? Ada lemari enggak? Ada ya? Oh, tapi kita nggak bisa mempraktekkan ya, karena di sini biasanya kita praktekkan di kelas. Cuman kita pura-puranya ini di kelas ya. Kita nanti ada pura-puranya kita semuanya ini di kelas. Ketika terjadi gempa, bagaimana cara adik-adik ini harus keluar? Ya, ini manajemen gempanya ke siapa nih Kak? Nika? Oh, Kak Santi. Nanti ke Kak Santi. Jadi bagaimana adik-adik ini ketika adik-adik berada di kelas, kalau di kelas selalu membawa tas apa enggak? Tasnya ditaruh di luar atau di dalam? Ya, di dalam. Dan ketika terjadi gempa, bagaimana yang harus adik-adik lakukan? Kita tanya dulu sama Kak Santi ya. Kita lanjut ke Kak Santi. Ya, itu pintar banget Kak Santi. Siapa itu? Lanjut ke Kak Santi ya. Ini belajar tentang bagaimana itu kalau terjadi gempa. Selanjutnya, setelah ke Kak Santi, nanti kita semuanya jalan ke sana aja, tapi panas ya Ibu. Nanti kita bawa sedikit. Nggak apa-apa. Atau nanti kendaraannya kita bawa ke sini aja ya. Tapi nanti adik-adik lepas kaos kaki nggak apa-apa. Kaos kakinya nanti kan kotor. Kalau mau lepas kaos kaki, monggo. Nggak lepas juga terserah adik-adik semuanya. Enaknya gimana? Yang jelas adik-adik sekarang lanjut ke manajemen gempa. Ketika ada gempa di kelas. Semangat pagi semuanya. Luar biasa. Semangat pagi yang di sini. Pagi. Luar biasa. Ya, lanjut Kak Santi. Oke, terima kasih Kak Rama. Siap adik-adik. Siap. Siap Kak. Siap. Kalau kakak bilang halo, jawabnya hai. Halo. Hai. Halo. Hai, halo. Halo. Ya, oke. Tadi sudah tahu ya. Kerjaannya kakak-kakak di sini adalah mencari dan menolong. Sudah dijelaskan sama Kak Rama. Sekarang kakak mau jelasin. Kakak mau jelasin tentang gempa bumi. Ada yang tahu gempa bumi? Gempa bumi seperti apa? Ya, gimana gempa bumi? Goncang-goncang ya? Goyang-goyang, iya. Terus kira-kira apa sih yang adik-adik lakukan sebelum terjadi gempa bumi? Halo? Mana semangatmu? Kurang semangat. Mana semangatmu? Oke, kakak akan ngasih tahu ya. Gimana sih caranya adik-adik biar tidak panik saat terjadi gempa bumi? Yang pertama, sebelum terjadi gempa bumi, adik-adik harus perhatikan dulu ya. Adik-adik harus hafal sama sekolahnya. Mana pintu keluar sekolah? Mana ya? Di mana pintu keluar sekolah? Mana tempat lokasi untuk titik kumpulnya di mana? Biasanya di mana adik-adik? Di lapangan ya? Di lapangan, oke. Kemudian adik-adik harus bisa menggunakan P3K. Apa itu P3K? Pertolongan
ada kecelakaan. Kemudian yang terakhir, adik-adik juga harus bisa menggunakan apar. Tahu apar? Ada yang tahu? Oh iya, ada P3K. Di sekolah adik-adik ada nggak P3K? Ada ya, oke. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus menggunakan apar. Kalau ada kebakaran, adik-adik harus menggunakan apar. Ada yang tahu apa? Nggak tahu ya, alat pemadam kebakaran. Oke. Ya adik-adik udah nggak konsentrasi ya ini ya. Halo. Halo adik-adik. Gimana ini kak? Masih mau lanjut nggak ini? Lanjut nggak adik-adik? Ya adik-adik, pokoknya yang pertama adik-adik nggak boleh panik, nggak boleh teriak-teriak. Kalau ada gempa, adik-adik harus lindungi kepala. Pakai apa kak lindungi kepala? Bawa buku kan? Atau bawa tas? Bawa? Kalau adik-adik berada di sekolah, adik-adik lindungi kepala menggunakan buku atau tas, ya. Terus adik-adik, kalau ada meja, kalau ada meja, adik-adik berlindung di bawah meja, berlindung di bawah meja yang kuat, ya. Ya, jangan di bawah meja yang sudah tidak layak untuk ditempati, ya. Kemudian kalau nggak ada meja gimana kak? Tetap tenang, tetap berada di ruangan, tetap lindungi kepala. Tapi ingat ya adik-adik juga harus perhatikan situasi sekitar. Misalkan adik-adik berada di daerah tinggi, daerah yang dekat dengan longsor, adik-adik harus cepat-cepat keluar, ya. Jangan berada di dalam ruangan, tapi harus cepat-cepat keluar. Tetapi jika rumahnya itu tidak dekat dengan longsor, adik-adik tetap dalam ruangan dan tetap melindungi kepala, ya. Ada yang mau tanya nggak adik-adik? Tanya apa? Tanya apa? Gempa bumi apa? Oh iya, Basarnas itu apa tadi? Dari Kak Rama sudah menjelaskan ya. Basarnas itu kepanjangan dari Badan SAR Nasional. Badan SAR Nasional itu, ya, itu tugasnya mencari dan menolong, atau singkatan dari SAR adalah Search and Rescue bahasa Inggrisnya. Maksudnya mencari dan menolong. Mencari dan menolong apa? Orang-orang yang hilang, orang-orang yang butuh bantuan. Gitu ya adik-adik ya. Oke. Sekarang apa lagi? Sebelumnya ada yang mau tanya belum? Gempa bumi apa? Tentang gempa bumi udah paham? Udah bisa semuanya ya? Kalau ada gempa ya? Gimana? Halo adik-adik. Oke, ini kayaknya adik-adik udah nggak sabar ya mau lihat peralatannya Saraja ya. Langsung mau lihat aja. Langsung mau lihat peralatan aja ya. Tapi sebelumnya kakak punya lagu tentang gempa. Mau denger nggak? Ya, mau tahu lagunya? Ya, oke ya. Nih kakak mau nyanyi ya. Nyanyi nanti sama-sama ya tentang gempa. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, tempat lapang. Gitu ya, cari tempat lapang. Udah bisa? Bisa ya? Ayo tepuk tangan, sambil tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan, oke. Ya, pakai hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi
kereta. Nanti adik-adik dari kakek duluan. Ya. Yang TK sama TKP di belakang. Boleh menggunakan sepatunya atau dibuka kaos kakinya. Nah, adik-adik. Mulut materi di sekolah ya. Sekarang adik-adik semuanya apa aja sih peralatan dari Basarnas? Apa aja sih peralatan yang dibawa sama kakak-kakak yang tadi naik truk besar ini? Tahu nggak namanya truk besar namanya apa? Pemadam kebakaran. Kakak-kakak dari Basarnas. Basarnas sama pemadam kebakaran lain ya. Pemadam kebakaran punya apa? Di mobilnya ada selang airnya buat pemadam kebakaran. Basarnas dalam mobilnya isinya peralatan untuk menolong ya, peralatan untuk menolong. Cepat pegang. Terus. Ayo.
inisiatif? Tujuan dari diadakan ini kalau di kantor kami, di kantor Basarnas itu namanya Sargo to School. Sargo to School itu memang Ada gangguan. iya, nggak apa-apa. Sargo to School ini biasanya kita sosialisasi tentang apa itu SAR, apa itu Basarnas, apa itu tim penyelamat. Jadi supaya adik-adik dari mulai TK sampai SD, SMP, SMA itu paham bagaimana ketika terjadi gempa, bagaimana terjadi musibah, bagaimana terjadi bagaimana kalau ada musibah-musibah seperti gempa bumi ketika di kelas, lebih spesifik ke situ kalau untuk anak-anak sekolah. Terus bagaimana kalau misalkan terjadi musibah-musibah yang besar yang harus adik-adik ini lakukan tuh harus bagaimana. Jadi tim SAR di sini memang untuk penyuluhan terhadap sekolah-sekolah, baik itu dari TK, KB, SD, SMP, SMA, biar paham bagaimana cara melindungi diri, bagaimana cara menyelamatkan diri, seperti itu. Adik-adik ya, adik-adik senang? Happy nggak happy? Happy nggak? Oh iya, oke ya. Kalau gitu kakak mohon maaf apabila ada kekurangan ya adik-adik dulu, kakak minta maaf. Kapan-kapan kita ketemu lagi mau? Ya, oke ya, jangan ragu-ragu ya untuk datang ke kantor ya. Kakak tunggu di kantor ya. Ada yang mau naik kendaraan, ada di kantor ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Dadah. Kita dapat hadiah buku. Nanti kita baca bareng-bareng ya. Yuk, kita lihat kakak-kakaknya dulu naik truknya.